Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, serta Latsar Angkatan ke-15 Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terdiri dari 5 topik besar, ya, yaitu mengenai pendahuluan, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, serta pembinaan kerukunan, menjaga pemersatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan ini dan nilai-nilai bela negara merupakan materi Latsar yang dibawakan oleh Pak Andi Wahyudi dari Lan Samarinda. Beliau adalah peneliti di Puslatbang KDOD, ya, Samarinda. Nah, mengenai materi dari wawasan kebangsaan dan bela negara ini, untuk pendahuluan itu membahas mengenai sejarah dari kebangsaan itu sendiri, berupa bagaimana kompetensi yang harus dipahami untuk memahami landasan-landasan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Kita mengenal ada yang disebut sebagai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Itu materi yang didapatkan dari kelas ataupun materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Kita pembicara juga memberikan satu kutipan dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, gitu ya, sejarah kebangsaan kita. Nah, untuk sebagai landasan kehidupan berbangsa, pembicara secara historis menyebut bagaimana kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit di masa yang lalu, serta ada peta ordonansi dari tahun 1939, kemudian ada deklarasi Juanda tentang wilayah geografis atau teritori negara Kesatuan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Kemudian ada peta UNCLOS 1982 dari tindak lanjut dari deklarasi Juanda tersebut. Nah, inilah beberapa landasan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana isu terbaru yang kita dapatkan adalah mengenai sengketa di Natuna Utara, ya, dengan Republik Rakyat Cina ataupun Republik Rakyat Tiongkok, gitu ya. Ada geostrategis, ya, tentang kedaulatan wilayah dari negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, itulah yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Salah satu dinamikanya adalah tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan wilayah dari negara lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, ada 4 konsensus dasar mengenai wawasan kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsep wawasan kebangsaan yang meliputi keempat konsensus dasar tersebut merupakan wawasan bagi setiap warga negara, khususnya bagi ASN, dalam mengamalkan ataupun memahami
landasan-landasan yang ada dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, untuk bela negara yang harus kita pahami, negara itu syaratnya ada 4 ya. Pertama itu memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, ketiga memiliki pemerintahan, dan yang terakhir adalah yang keempat pengakuan dari negara lain atau pengakuan luar negeri gitu ya. Nah, mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dari segala sumber hukum ya terhadap perundang-undangan yang ada di negara ini yang merupakan konstitusi, kemudian NKRI yaitu kedaulatan wilayah, dan mengenai Bhinneka Tunggal Ika yaitu bagaimana kita berbeda-beda secara identitas, suku, agama, ras, golongan, dan seterusnya, tapi tetap dalam satu bingkai kebangsaan ya, yaitu Indonesia. Itulah landasan dari yang sering disebut sebagai 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, adapun mengenai nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu tertuang dalam pasal 27 ya, ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi landasan konstitusionalnya jelas gitu ya. Kemudian ada penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Ini juga penting bagi ASN untuk diketahui lambang-lambang negara ya. Ada bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini tertuang dalam pasal 35 sampai 36C ya UUD 1945 tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan serta amanat menyusun undang-undang. Nah, ini merupakan pasal-pasal yang berbicara mengenai bagaimana kita sebagai ASN harus menghormati lambang-lambang negara gitu ya. Lambang negara, bahasa negara ya, dan lagu kebangsaan sebagai simbol dari kebangsaan atau nasionalisme kita. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan ya, yang tentunya sesuai atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu patut dipatuhi ya oleh aparat sipil negara ASN ke depan, baik yang berbentuk tertulis ya dibentuk oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum atau regeling. Nah, itulah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh para ASN gitu ya. Nah, kemudian membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah tugas pokok dari ASN juga. Membina nasionalisme, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ini cara atau langkah yang harus dilakukan oleh para ASN dalam membina nasionalisme. Kemudian membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 4 langkah, yaitu kerukunan dalam berbudaya, dalam kerukunan dalam beragama, persatuan dan kesatuan, serta nasionalisme. Nah, sebagai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 1 dan 6 ya, ASN dan PNS plus P3K memiliki fungsi dalam 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK, melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah
mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, di antara sesama warga negara tentunya yang beragam, ya, beragam suku bangsa, agama, ya, ras, dan identitas-identitas kultural lainnya. Nah, itulah tadi materi-materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, apa yang kita bisa pelajari atau lesson learn dari materi ini yaitu wawasan kebangsaan kita dibangun atas 4 pilar, ya. Yang pertama Pancasila, UUD 45, kemudian NKRI sebagai kedaulatan wilayah, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang diantara sesama warga negara yang beragam itu sendiri. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat penting karena kita adalah negara bangsa. Kalau para ilmuwan mengatakan Indonesia is a real United Nation, ya. Indonesia adalah persatuan bangsa-bangsa secara real, gitu ya, karena terdiri atas banyak suku-suku bangsa yang membangun kebangsaan kita, kemudian membangun sebuah negara yang punya kedaulatan wilayah, punya warga negara, punya pemerintahan, dan diakui oleh masyarakat luar negeri, gitu ya, negara-negara yang ada di dunia. Nah, itulah arti penting yang saya bisa pelajari, bahwasanya salah satu tugas ASN adalah bagaimana menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, gitu ya, baik secara kultural kebudayaan maupun secara struktural kenegaraan. Kemudian ke depan ketika sudah menjadi ASN 100%, insya Allah saya selaku ASN bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi ASN tersebut. Salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, kemudian membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lewat kerukunan dalam berbudaya dan beragama, persatuan dan kesatuan, serta jiwa kebangsaan atau nasionalisme, gitu ya. Nah, membina nasionalisme itu sendiri pula dilakukan dengan mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, sikap toleransi, dan rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa. Itulah tugas ASN ke depan yang insya Allah akan dijalankan oleh saya dan teman-teman ketika sudah menjadi 100% ASN. Saya kira itu cukup dari saya untuk jurnal resume materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.